Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Januari Dian Dewi Sakbana, NIM 18030300077, mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini saya akan menyampaikan hasil kerja saya ujian tengah semester gerakan sosial tentang fenomena pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur. Yang pertama, latar belakang. Pulau Flores merupakan salah satu pulau besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari berbagai macam budaya. Di antaranya budaya Sika, Ende, Ngada, dan Manggarai. Sistem informasi event budaya di Flores sampai saat ini masih dilakukan secara manual atau offline, poster atau papan pengumuman, sehingga menyebabkan sedikit peminatan masyarakat untuk mengunjungi event budaya Flores. Pulau Flores adalah satu kesatuan ekosistem dan pulau Jurassik yang tumbuh sendiri jutaan tahun dari pulau perut bumi. Flores dan sekitarnya adalah perekat tiga lempeng raksasa dunia, Eurasia, Pasifik, dan Australia. Hari-hari ini, rencana pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur membangun pabrik semen dan tambang batu gaping di Desa Satarpunda, Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur mendapat sorotan tajam sehingga penolakan dari tokoh masyarakat, layar, aktivis, wahli, mahasiswa, peneliti, ormas, dan masyarakat di Sapora, Manggarai hingga hierarki gereja keuskupan Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur. Rencana pembangunan pabrik semen dan tambang di Kabupaten Manggarai Timur terletak di zona sekitar 505 hektar pada kawasan bentang alam Karts atau KBAK dan kawasan cekungan air tanah seluas 80.000 hektar atau 33% dari luas Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Insinyur Soekarno dan keluarganya diasingkan ke kota Ende Flores selama 4 tahun sejak tanggal 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Dari literatur alam dan budaya di kota Ende atau Flores, Nusa Tenggara Timur, Insinyur Soekarno mendapat ilham Pancasila. Insinyur sekadar menggali Pancasila dari bumi Indonesia sendiri. Begitu kalimat Presiden Republik Indonesia Soekarno pada peringatan Hari Pancasila 2 Juni 1964 di Jogja. Yang kedua, masalah. Yang pertama, alasan penolakan pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur. Yang kedua, bagaimana dampak pembangunan pabrik semen dan tambang bagi perempuan. Yang ketiga, ancaman perubahan iklim di Manggarai Timur. Yang ketiga, pembahasan. Penolakan pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur. Sebanyak 66 organisasi yang bergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Tambang dan Pabrik Semen di Manggarai Timur menyerahkan surat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Muntilo Laiskodat. Aliansi ini terdiri dari organisasi kepemudaan Manggarai meliputi Ikatan Mahasiswa Pendalaman Iman Keuskupan Ruteng, Himpunan Pelajar Mahasiswa Manggarai Timur, Persatuan Mahasiswa Manggarai, dan Persatuan Mahasiswa Manggarai Barat. Dalam surat tersebut, mereka mendesak gubernur membatalkan izin tambang dan pabrik semen di kampung Nongkololok dan Wuwuk, Desa Satarpunda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur. Warga Lengkololok menolak tambang. Isfridus Sota mengatakan wilayah yang akan menjadi tempat operasi perusahaan mencakup perkampungan warga dan lahan-lahan pertanian yang telah bertahun-tahun menghidupi mereka. Bila ada tambang dan pabrik semen, katanya, maka relokasi kampung dan alih fungsi lahan pertanian menjadi tidak komunitas warga dan kampung yang bernilai budaya dan historis. Koordinator Umum Amara Kupang, Adeo Datus Syukur dalam siaran per Senin
tanggal 1 Juni 2020 dalam penyakapan sikap menyampaikan yang pertama, mendesak Gubernur NTT untuk menghentikan segala bentuk izin usaha pertambangan yang ada di wilayah NTT umumnya dan Kabupaten Manggarai Timur khususnya. Yang kedua, mendesak Bupati Manggarai Timur Agas Andreas untuk membatalkan segala rencana yang berkaitan dengan kehadiran investasi pabrik semen dan pertambangan batu gamping di wilayah Luwuk dan Lingko Lolok. Yang ketiga, mendesak DPRD Kabupaten Manggarai Timur untuk menyatakan sikap politik yang tegas terkait dengan polemik rencana investasi pabrik semen dan tambang batu gamping di Luwuk dan Lingko Lolok dan sekaligus menyatakan sikap tolak secara kelembagaan. Yang keempat, meminta kepada institusi gereja Katolik Manggarai di bawah naungan Keuskupan Ruteng untuk secara tegas menolak kehadiran tambang batu gamping dan pabrik semen di Luwuk dan Lingko Lolok dan serta seluruh aktivis pertambangan di wilayah Keuskupan Ruteng dan Nusa Tenggara Timur umumnya. Kelima, mengajak seluruh elemen masyarakat menolak kehadiran investasi tambang batu gamping dan pabrik semen dengan mempertimbangkan pengalaman sebelumnya seperti di Sirise. Keenam, meminta kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk memberdayakan potensi ekonomi di sektor primer seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan kelautan yang selama ini sudah memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Dasar pertimbangan penolakan mereka yang pertama, sosiokultur, yang kedua, pembangunan pabrik semen tidak urgen, yang ketiga, pabrik semen tidak mensejahterakan masyarakat terdampak, yang keempat, pabrik dan tambang bahan baku semen akan merusak lingkungan hidup, yang kelima, merugikan masyarakat berdampak secara ekonomi, yang keenam, tersedia banyak solusi alternatif upaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. B. Dampak pembangunan bagi perempuan. Dalam konteks pembangunan, perempuan memiliki hak yang sama untuk memberikan pandangan terkait dengan pembangunan yang berperspektif serta beradab. Apabila jika pembangunan tersebut berhubungan langsung dengan kehidupan perempuan. Hal ini penting diperlihatkan demi mengurangi risiko munculnya berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi pada perempuan, baik itu kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan perempuan pada ruang publik. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A mengatur tentang setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dalam kehidupannya. Rencana pertambangan batu gamping dan pabrik semen tentu akan berdampak buruk bagi masyarakat setempat, khususnya bagi perempuan, di mana dalam konteks Nusa Tenggara Timur, tanah bukan sekadar materi, tetapi juga kehidupan. Tanah adalah ibu yang melahirkan air, udara, tumbuh-tumbuhan, sehingga perempuan dapat bekerja, mencari makanan, dan membesarkan generasi. Singkat kata, tanah sangat vital perannya bagi perempuan. Dalam konteks ini, perempuan memiliki akses yang besar dalam mengelola tanah karena setiap hari mereka menunjukkan ekstensinya lewat kerja. Adapun contoh yaitu di Nusa Tenggara Barat misalnya, menurut laporan Oxfam, kegiatan pertambangan Newmont Nusa Tenggara di Sumbawa melarang produksi gula aren, aktivitas ekonomi yang biasanya dilakukan oleh kaum perempuan. Hal ini mengakibatkan hilangnya pemasukan sekitar 20.000 per hari. C. Ancaman perubahan iklim. Ancaman kehancuran lingkungan dan masa depan masyarakat terlihat jelas. Lokasi operasi pabrik semen adalah perkampungan dan lahan pertanian warga sejak lama menjadi sumber penghidupan mereka. Ada 3 alasan utama mengapa dimensi lingkungan hidup sangat penting diperhatikan. Yang pertama, guncangan iklim global dan lokal sudah amat nyata pada sejumlah ekosistem mikro seperti hilangnya mata air, suhu yang makin panas, musim yang sangat diprediksi, dan merobeknya jenis penyakit baru. Yang kedua, semua analisis kebijakan saat ini menggarisbawahi bahwa
kombinasi antara tekanan iklim global dan pukulan COVID-19 akan mengancam ketahanan pangan secara nasional. Yang ketiga, tidak banyak pengambilan keputusan yang menyadari pentingnya menyikapi masalah iklim melalui kebijakan yang lebih hijau seperti restorasi kawasan rusak, pelindung hutan tersisa, dan seterusnya. Demikian penjelasan singkat saya tentang fenomena pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur. Terima kasih.